Sebagai contoh, malas dalam bekerja. Nah, kenapa kok kita malas dalam bekerja? Karena kita tidak memiliki tujuan, saya kerja untuk apa? Beda cerita kalau kita punya tujuan. Oke, saya punya tujuan, 3 tahun lagi saya harus punya rumah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wasyalki. Selamat datang di Wasyalki Channel. Jika kalian baru pertama kali masuk channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di sini kalian akan banyak belajar tentang dunia bisnis, self-development, dan juga digital marketing. So, klik tombol subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu problem yang saya yakin ini merupakan problem banyak orang, yaitu malas. Nah, malas itu seperti apa sih? Malas itu kalau menurut pendapat saya pribadi itu aktivitas enggan melakukan sesuatu. Nah, itu namanya malas ya. Jadi mau ngelakuin ini nggak mau, mau ngelakuin ini nggak mau. Nah, itu malas. Disuruh belajar, malas. Disuruh beli makanan, malas. Disuruh kerja, malas. Tidur aja. Nah, itu malas ya. Nah, ini merupakan salah satu problem yang semua orang pasti mengalaminya. Dan ada fase orang yang rajin pun dia akan malas. Serajin apapun orang, pasti dia pernah merasakan malas ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 7 tips bagaimana menghilangkan rasa malas. Tips yang pertama adalah miliki target. Nah, orang yang malas itu biasanya karena dia tidak memiliki tujuan di dalam aktivitas ini. Sebagai contoh, malas dalam bekerja. Nah, kenapa kok kita malas dalam bekerja? Karena kita tidak memiliki tujuan, saya kerja untuk apa? Beda cerita kalau kita punya tujuan. Oke, saya punya tujuan, 3 tahun lagi saya harus punya rumah. Nah, tujuannya ini ya, punya rumah sebagai tujuan. Nah, dia akan semangat bekerja nih selama 3 tahun ini ya, sampai tujuan punya rumah ini tercapai. Paham ya sini ya? Jadi tujuan membuat kita ini semangat dalam melakukan aktivitas. Nah, karena kita semangat, maka kita nggak akan malas. Nah, tujuan atau target itu ada 2 modelnya. Yang pertama, target jangka panjang. Yang kedua, target jangka pendek. So, jika kalian ingin menghilangkan rasa malas, tentukan target kalian. Tips yang kedua, set up manajemen waktu atau time management. Nah, ini merupakan satu hal yang penting, tapi banyak orang yang tidak melakukannya. Di mana mengatur waktu ini bisa membangun efektivitas dalam keseharian kita. Misal, kita bangun pagi, yang kita lakukan apa? Contoh, bangun pagi, kita sholat subuh, kemudian kita ngaji, sarapan, lalu persiapan kerja, berangkat kerja, pulangnya zuhur, dan lain sebagainya. Jadi kita schedule nih. Kalau yang masih kuliah, dimulai dari pagi nih. Pagi, sholat subuh, hingga dia pulang dari kuliah, malamnya ngapain. Jadi, satu hari ini kita schedule. Jam sekian, ini ngapain, jam sekian ngapain, siangnya ngapain, sorenya ngapain. Nah, ini bisa membantu kalian untuk tetap produktif atau menghilangkan rasa malas. Karena malas itu muncul karena kita nggak tahu nih mau ngapain. Sedangkan kalau kita sudah men-set up manajemen waktunya, kita tahu nih, jam sekian kita harus ngapain, jam sekian ngapain, jam sekian ngapain. So, tugas kalian sekarang adalah men-schedule time management. Atur waktu kalian, dari bangun pagi sampai tidur lagi. What's your time? Tips yang ketiga adalah buat list pekerjaan, atau bahasanya itu to-do list. Nah, orang malas ini biasanya karena dia nggak tahu nih, hari ini saya ngapain aja ya? Nggak tahu, dia mau ngapain kalau nggak tahu. Maka dari itu, to-do list ini sangat penting. To-do list bisa kalian lakukan di malam hari. Jadi, seumpama sekarang hari Senin ya, Senin malam, kalian bikin list apa aja yang harus kalian lakukan di hari Selasanya. Misal, hari Selasa ini kalian ngecat ya, ngecat rumah misal ya. Jadi, aktivitas apapun itu ditulis, biar kita ngerti hari Selasa ini ngapain aja. Malamnya, Senin malam ya, kita tulis hari Selasa aja kita ngecat. Kemudian setelah itu aktivitas kita ngerjain tugas pembuatan makalah sekolah, ngerjain PR, lalu ada konsultasi ke dosen pembimbing atau yang lainnya. Yang pasti, buat list pekerjaan kalian untuk esoknya. Ini bisa membuat kalian tidak males.
sekali lagi, malas itu muncul karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Sedangkan kalau kalian itu sudah membuat list pekerjaan, kalian akan tahu, oke, besok pekerjaan saya itu ini, dan ini. Sekecil apapun, meskipun seremeh apapun. Bahkan saya pribadi, untuk maku rumah, itu pun kadang saya tulis ya di to-do list ini ya. Jadi, hari ini aktivitasnya maku buat Figora. Nah, itu saya tulis tuh. Jadi, sesimpel apapun itu membantu kalian mengetahui what's your job tomorrow. Tips yang keempat, untuk menghilangkan rasa malas adalah dengan ubah posisi kalian. Jadi, rasa malas itu bisa muncul karena monoton, alias gitu-gitu aja. Contoh ketika kalian mengerjakan tugas ya, tugas PR sekolah. Nah, kalian malas nih kerjain PR di kamar. Nah, coba kalian pindah posisi. Coba di ruang tamu, ngerjain PR di ruang tamu. Atau coba kerjain PR di kafe, atau di tempat lainnya. Itu bisa mengubah mood kalian, karena berdasarkan ilmu psikologi, mengubah posisi itu bisa mengubah mood. Tapi mengubah posisi itu bukan berarti kita pindah lokasi ya. Bisa dengan ganti posisi gerakan tubuh aja. Seperti contoh yang sebelumnya kita itu ngerjain PR hadap ke barat, kita putar posisinya menghadap ke timur. Itu juga bisa dilakukan untuk menghilangkan rasa malas. Tips yang kelima adalah olahraga. Nah, malas ini bisa muncul karena tubuh yang kurang sehat. Nah, di sini kita bisa men-setting atau membuat jadwal, mungkin 1 minggu sekali kita jalan-jalan ke taman kota untuk sekedar olahraga, atau bagi kalian yang bisa mengatur waktunya, dalam sehari ini bisa kita setting setiap pagi setelah sholat subuh misalnya, setelah sholat subuh kemudian ngaji, itu bisa digunakan untuk jogging keliling kompleks, keliling kampung atau yang lainnya. Atau bisa setiap pagi melakukan push up 50 kali, contoh ya. Ini bisa sebagai salah satu cara untuk menghilangkan rasa malas, yaitu dengan cara olahraga. Tips yang keenam adalah berikan reward. Nah, reward ini bisa dibilang sebagai hadiah kecil terhadap pencapaian-pencapaian yang kita lakukan. Pencapaian ini ada yang jangkanya pendek ya, seperti target ya, ada yang jangkanya panjang. Contoh jangka panjang itu seperti sebelumnya saya jelaskan, 5 tahun lagi beli rumah. Nah, jangka pendek ini misal, oke, saya bikin skripsi ya, saya kerjain skripsi, kalau skripsinya sudah selesai, saya akan memberikan hadiah untuk diri saya sendiri, makan di KFC misal ya, jadi kan biasanya makan nasi bungkus nih. Nah, kalau skripsinya selesai, saya memberi diri saya hadiah, saya makan di KFC. Nah, itu bisa sebagai salah satu reward. Atau contoh yang lainnya, kalau saya kuliah dan mendapatkan predikat kamlut, saya akan beli HP baru. Nah, itu boleh-boleh saja ya, asalkan budgetnya ada. Nah, reward ini bisa menjadi pemicu kita bersemangat dalam melakukan aktivitas. So, jangan pelit untuk membuat reward untuk diri kita sendiri. Dan tips yang terakhir, bagaimana kita bisa menghilangkan rasa malas adalah dengan cara mengingat keluarga kita. Nah, ini merupakan cara yang menurut saya sangat ampuh. Ketika kita merasa malas, kita ingat nih orang tua kita. Ketika kita kuliah, kita malas ngerjain PR, tugas kuliah, malas ngerjain skripsinya nggak rampung-rampung. Nah, kita ingat, orang tua kita sudah bersusah payah mencari uang untuk kita bisa kuliah. Dan kita kuliah nggak serius. Jika kalian sudah berkeluarga dan kalian merasa malas bekerja, coba ingat, ada tanggung jawab menafkahi istri, ada tanggung jawab menafkahi anak. Nah, itu bisa memicu. Kalau saya pribadi, untuk ingat keluarga ini merupakan salah satu motivasi yang sangat luar biasa untuk memecah rasa malas. So, saya rasa kalian juga demikian. Coba pikirkan orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang ingin kalian bahagiakan. Insya Allah bisa membantu kalian supaya lebih produktif lagi dan menghilangkan rasa malas. So, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dari saya, Wais Helki, see you to the next video. Bye.